Terungkap kelakuan bejat seorang oknum polisi berpangkat Aibda yang diduga ruda paksa wanita sakit di kediamannya sendiri. Akibat tindakan bejat oknum polisi berinisial RH itu, sang wanita mengalami trauma mendalam. Lantaran trauma tersebut, korban baru berani melaporkan tindakan oknum polisi tersebut pada 12 Januari 2026. Dikutip tribunlampung.co.id dari tribun-medan.com, insiden dugaan ruda paksa tersebut terjadi tepatnya di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah pada 24 Desember 2026. Melawan rasa trauma, korban sempat memendam insiden tersebut sebelum akhirnya memberanikan diri bikin laporan pada 12 Januari 2026. Karo Penmas Bidang Humas Polda Maluku, AKP Imelda Haurisa, mengaku bahwa terlapor sementara menjalani penahanan di sel tahanan Polres Seram bagian Barat. Terlapor juga terus menjalani pemeriksaan etik oleh penyidik. Untuk pidana sudah dilaporkan ke SPKT Polda Maluku, ungkapnya. Akibat kejadian itu, korban mengalami trauma berat dan baru berani melaporkan kejadian itu ke Polda Maluku pada Kamis. Kami sudah lapor pelaku ke Polda Maluku kemarin, kata korban MK. Ia pun berharap Polda Maluku segera menindaklanjuti laporan tersebut dan segera memproses pelaku sesuai aturan hukum yang berlaku. Semoga kasus ini segera diproses sesuai aturan hukum yang berlaku dan pelakunya dapat dihukum berat sesuai perbuatannya, harapnya. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rostah Umasugi, mengutip kompas.com Kamis 15/1/2026, mengatakan oknum polisi yang dilaporkan ini diketahui bertugas di Polres Seram bagian Barat. Adapun inisialnya adalah RH. Ia memastikan saat ini laporan kasus tersebut sedang ditindaklanjuti dan penyidik dari unit PPA Polda Maluku sedang menyelidiki kasus tersebut. Penyidik juga telah mengagendakan pemanggilan kepada korban dan sejumlah saksi lainnya untuk dimintai keterangannya pada pekan depan. Untuk terlapor juga sudah dikirimkan surat panggilan untuk dimintai keterangan pada minggu depan, katanya. Ia menegaskan bahwa Polda Maluku akan menangani kasus tersebut secara profesional dan tidak akan melindungi oknum polisi yang terbukti bersalah. Proses penanganan kasusnya akan berlangsung transparan dan apabila terbukti bersalah akan ditindak tegas sesuai aturan, tegasnya. Kasus ini melibatkan seorang oknum anggota kepolisian berinisial RH yang memiliki pangkat Ajun Inspektur Polisi II atau Aibda. Pelaku diketahui bertugas di Satuan Polres Seram bagian Barat, Provinsi Maluku. Statusnya sebagai penegak hukum yang seharusnya melindungi masyarakat justru berbanding terbalik dengan perbuatan yang dilaporkan. Identitas pelaku telah dikonfirmasi oleh pihak Humas Polda Maluku sebagai personel aktif di bawah jajaran mereka. Pangkat dan jabatan pelaku menjadi sorotan publik karena dianggap telah mencoreng institusi kepolisian. Kini, RH harus menghadapi konsekuensi serius, baik secara pidana maupun secara internal kepolisian. Peristiwa tragis tersebut dilaporkan terjadi di kediaman korban yang beralamat di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Kejadian memilukan ini berlangsung pada tanggal 24 Desember 2025. Tertulis 2026 dalam sumber, namun konteks laporan Januari 2026 menunjukkan kejadian terjadi pada akhir tahun sebelumnya. Pelaku memanfaatkan situasi di dalam rumah tersebut untuk melancarkan aksi bejatnya terhadap korban. Pemilihan lokasi di kediaman korban menambah daftar panjang tingkat kerawanan yang bisa terjadi, bahkan di area privat sekalipun. Penyidik dari unit PPA Polda Maluku kini tengah melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan bukti-bukti pendukung. Lokasi kejadian di Masohi menjadi titik fokus awal dimulainya rangkaian peristiwa kekerasan seksual ini. Fakta yang sangat memprihatinkan dalam kasus ini adalah kondisi fisik korban saat kejadian sedang dalam keadaan sakit. Pelaku diduga memanfaatkan kelemahan fisik korban yang tidak berdaya untuk melakukan tindakan tidak terpuji tersebut. Ketidakmampuan korban untuk melakukan perlawanan secara maksimal akibat kondisi kesehatannya membuat tindakan pelaku dinilai sangat keji. Hal ini menjadi poin pemberat dalam penilaian moral maupun hukum atas tindakan yang dilakukan oleh oknum Aibda tersebut.
Kepedihan korban berlipat ganda karena ia harus menghadapi serangan seksual di saat tubuhnya membutuhkan pemulihan medis. Fakta ini memicu kecaman luas dari masyarakat yang merasa iba dengan nasib malang yang menimpa wanita berinisial MK tersebut. Akibat tindakan kekerasan seksual yang dialaminya, korban MK mengalami trauma berat yang sangat mendalam. Trauma ini sempat membuat korban merasa takut dan ragu untuk segera melaporkan kejadian yang menimpanya kepada pihak berwajib. Dampak psikologis ini membuat korban memendam insiden tersebut selama beberapa pekan sebelum akhirnya menguatkan diri. Luka batin yang dialami korban memerlukan penanganan khusus dari tim psikolog untuk membantu proses pemulihan mentalnya. Kondisi trauma inilah yang menyebabkan adanya jeda waktu antara hari kejadian dengan hari pelaporan resmi ke kepolisian. Pihak keluarga terus berupaya memberikan dukungan moral agar korban tetap kuat dalam menjalani proses hukum yang panjang. Setelah berjuang melawan rasa takut dan traumanya, korban akhirnya memberanikan diri membuat laporan resmi pada tanggal 12 Januari 2026. Laporan tersebut dibuat di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Maluku. Korban MK berharap dengan adanya laporan ini, ia bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya atas apa yang telah menimpanya. Langkah berani ini diapresiasi sebagai upaya untuk memutus rantai impunitas terhadap oknum aparat yang melakukan pelanggaran hukum. Pernyataan korban semoga kasus ini segera diproses sesuai aturan hukum yang berlaku, mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap kredibilitas Polri. Keberanian MK menjadi pintu masuk untuk mengungkap perilaku menyimpang oknum RH. Saat ini, oknum Aibda RH dilaporkan sudah menjalani penahanan di sel tahanan Polres Seram bagian Barat. Penahanan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mempermudah proses pemeriksaan dan mencegah pelaku mengintervensi saksi-saksi. Informasi penahanan ini dikonfirmasi oleh Karo Penmas Bidang Humas Polda Maluku, AKP Imelda Haurisa. Penahanan fisik ini menunjukkan keseriusan pihak kepolisian dalam menangani laporan yang melibatkan anggota internal mereka sendiri. Keberadaan pelaku di dalam sel tahanan menjadi jaminan bahwa proses hukum sedang berjalan sesuai prosedur yang ada. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk memberikan rasa aman sementara bagi korban yang masih mengalami ketakutan.